Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa yang dimuliakan Allah, salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam di bulan suci Ramadan ini adalah membayar zakat fitrah. Zakat fitrah ini bisa diumpamakan seperti sujud sahwi di dalam sholat. Artinya sebagai penyempurna dari kekurangan-kekurangan di dalam melaksanakan bulan puasa. Selain itu, zakat fitrah ini merupakan ibadah pendorong agar bulan puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, di dalam pelaksanaannya maka harus dipastikan zakat yang kita keluarkan betul-betul sesuai dengan tuntunan syariah, diserahkan kepada mustahik dan menggunakan cara-cara yang dibenarkan. Salah satu fenomena yang banyak terjadi di masyarakat, biasanya ini menjadi fenomena tahunan, yaitu banyaknya masjid-masjid, musholla, madrasah yang membentuk panitia zakat. Tentu tujuannya baik, agar memudahkan para muzakki membayar zakat. Dan ini adalah perbuatan yang baik. Tetapi panitia zakat ini harus betul-betul dijaga agar jangan sampai malah menyebabkan para mustahik tidak terpenuhi zakatnya, dan juga kemudian bukan pahala yang didapat oleh panitia, melainkan dosa karena tidak amanah dengan apa yang diamanahkan oleh para muzakki. Yang perlu diketahui adalah panitia zakat ini berbeda dengan amil zakat. Amil zakat itu adalah di dalam fikih Syafi'i itu didefinisikan sebagai man ista'malahul imamu ala akhdiz zakawat wa daf'iha ila mustahiqiha, yaitu seseorang atau kelompok yang ditugaskan oleh pemerintah, yang dipekerjakan oleh pemerintah, yang diminta atau di SK oleh pemerintah untuk mengambil zakat fitrah dan kemudian atau zakat mal juga, dan kemudian didistribusikan kepada para mustahik. Jadi fungsinya itu adalah untuk mengambil, makanya sebetulnya banyak tugas-tugas amil itu, bisa sebagai pencatat, tetapi yang paling utama adalah sebagai hasyir, pengumpul dana zakat, kemudian qasim, yaitu mendistribusikan. Nah, karena amil itu harus diangkat oleh negara, oleh pemerintah, oleh imam, maka panitia yang tidak diangkat, tidak mendapatkan SK oleh negara, tidak dianggap sebagai amil. Apa konsekuensinya? Konsekuensinya adalah apabila amil itu seakan-akan sebagai wakil dari mustahik, maka panitia zakat itu adalah wakil dari muzakki. Dan ini konsekuensi hukumnya berbeda. Misalnya begini, ketika seseorang berzakat kepada panitia zakat yang tidak mendapatkan SK dari pemerintah, maka zakat dari muzakki ini belum gugur. Dia baru menjadi gugur apabila panitia ini memberikan kepada
mustahik, menyalurkan kepada mustahik. Nah, oleh karenanya ketika kita menyerahkan zakat fitrah kepada panitia zakat, maka zakat kita ini harus disalurkan paling akhir pada waktu ghurubus syamsi di Lebaran, di 1 Syawal. Kalau lebih dari situ haram dan berdosa, termasuk muzakkinya. Jadi misalnya muzakki, orang yang berzakat itu kepada panitia, kemudian oleh panitia diselewengkan, tidak diberikan kepada mustahik, terutama kepada orang fakir miskin, maka zakat muzakki itu belum gugur, harus zakat lagi. Gitu. Nah, itu bedanya. Sementara kalau kita zakat ke amil yang sudah mendapatkan SK dari negara, ketika kita bayar zakat ke amil, maka secara otomatis kewajiban zakat kita telah gugur. Dan amil mendistribusikan kapan saja kepada mustahik tidak ada masalah. Termasuk ketika amil menyalahgunakan, maka muzakki tidak perlu bayar zakat lagi. Dosanya ditanggung oleh amil. Nah, itu yang perlu dipahami betul. Nah, oleh karenanya menjadi panitia ini tujuannya bagus. Tetapi kalau tidak hati-hati malah mendatangkan dosa. Misalnya lagi, kalau amil ketika negara tidak memberikan uang operasional, misalnya plastik untuk berasnya, transport dan semacamnya, maka amil bisa mengambil dari uang zakat, dari dana yang dianggarkan kepada amil sendiri. Ada sepertiga itu, ada seperlapan, ada dana seperlapan yang boleh ditasarrufkan, tapi seperlapan ini batas maksimal karena amil itu dia boleh mendapatkan upah menjadi amil. Kalau negara tidak memberikan gaji misalnya, maka amil ini boleh mengambil dari harta zakat dengan catatan tidak boleh melebihi seperlapan. Tetapi walaupun begitu, gaji amil kalau ngambil dari zakat, uang zakat itu, maka standarnya adalah ujroh mithil, yaitu standar wajar. Misalnya kalau gajinya orang kerja sehari itu 50.000 standarnya misalnya, maka dia tidak boleh ngambil uang zakat itu lebih dari 50.000. Walaupun misalnya misalnya nih 8%-nya dari kumpulan zakat itu ada 30 juta. Tidak boleh itu dihabiskan untuk amil. Amil itu hanya boleh mengambil ujroh mithil. Misalnya kalau ujroh mithilnya, upahnya itu layaknya 300.000, tidak boleh dikasih ngambil 1 juta dari uang zakat, walaupun itu di bawah seperlapan dari hasil zakat tersebut. Nah, sementara untuk panitia zakat ini tidak boleh mengambil sepeser pun dari uang zakat. Kenapa? Karena yang namanya panitia ini kan wakil dari muzakki yang harus disampaikan secara utuh. Kalau tidak, maka dia khianat. Apalagi ngambil begitu itu. Maka tidak boleh ngambil sepeser pun walaupun untuk operasional. Termasuk tidak boleh ngambil dari dana masjid. Karena dana masjid itu tidak diperuntukkan untuk zakat itu. Tidak boleh. Caranya bagaimana biar aman? Ya mintanya ke muzakki. Misalnya setiap kepala keluarga yang zakat ke panitia, maka dia harus bayar uang operasional 5.000. Dari uang operasional inilah nanti yang dibuat pembiayaan. Karena kalau ngambil dari zakat dosa dia. Ngambil dari masjid juga dosa. Makanya hati-hati, termasuk panitia zakat ini bukan mustahik. Tidak boleh ngambil bagian dari harta zakat itu memperlakukan seperti amil, tidak boleh. Ada juga kasus di masyarakat itu ketika
zakat fitrah kepada panitia zakat, misalnya dia datang dengan membawa uang, kemudian panitia zakat ini menyediakan beras, maka kemudian muzaki ini beli berasnya, berasnya dikasihkan kepada muzaki. Setelah itu muzaki ini zakat kepada panitia. Maka beras ini harus dipisah, karena beras ini harus diberikan kepada mustahik. Tidak boleh nanti dijual lagi, karena banyak kasus beras yang disediakan cuma satu. Jadi ketika ada orang beli, dijual, kemudian dizakatkan ke kita, padahal ini kan belum gugur kewajiban zakatnya. Jadi beras ini sebetulnya milik muzaki ini yang harus diberikan kepada mustahik. Nah, karena ini titipan dari muzaki, tidak boleh dijual lagi. Nah, banyak kasus itu dijual lagi gitu. Karena maka yang benar itu adalah ketika seseorang beli beras kepada panitia, kemudian beras diserahkan, kemudian dizakatkan kepada panitia sebagai wakil, maka ini harus dipisah. Kemudian ada orang lagi beli beras, kasih beras yang baru. Terus dipisah setelah terkumpul. Kemudian yang perlu diingat kaitannya dengan pendistribusian, bahwa kadang orang yang zakat ini kan tidak semuanya orang kaya, ada mustahikus zakah juga yang berzakat. Nah, yang jadi persoalan begini, ketika ada orang zakat ke panitia dan ini kan belum tersampaikan kepada mustahik, belum gugur kewajibannya. Nah, ternyata nanti beras ini digabung dan diberikan, ternyata yang diberikan kepada orang yang zakat ini adalah berasnya sendiri yang dulu dizakatkan. Ini masalah tidak sah. Kenapa? Karena zakat dia belum nyampe kepada mustahik, ternyata sampai kepada dirinya. Nah, oleh karenanya, kalau jadi panitia, pastikan zakat dari muzaki itu tidak balik lagi kepada muzaki. Karena dia tidak sah nanti. Oleh karenanya harus kalau jadi panitia harus dipastikan, misalnya RT 1 harus zakatnya di meja itu, RT 2 meja sana, RT 3, sehingga nanti ketika mau didistribusikan maka yang zakat RT 1 zakatkan ke RT 2, RT 2 zakatkan ke RT 3. Karena kalau dicampur boleh jadi nanti zakat RT 1 balik lagi ke RT 1 dan padahal ini kan belum diberikan kepada mustahiknya itu. Oleh karenanya hati-hati betul panitia ini, karena tadi itu, karena kalau salah di dalam pendistribusiannya, maka zakat dari muzaki belum gugur, dia tetap berkewajiban zakat, dan tentu panitia juga berdosa gitu. Nah, jangan sampai, sekali lagi, jangan sampai semangatnya sudah bagus malah mendapatkan dosa. Oleh karenanya semangatnya kita dukung, dan ini tentu panitia ini semangatnya juga luar biasa, ingin membantu, dan dengan adanya kepanitiaan di masjid-masjid itu masyarakat juga terbantu, tidak kerepotan mencari mustahik, bisa langsung datang. Tetapi sekali lagi apabila salah di dalam pendistribusiannya, maka semuanya berdosa, termasuk muzakinya itu. Karena sekali lagi bedanya antara amil dengan panitia, kalau amil itu dia wakil dari mustahik. Jadi ketika kita zakat ke amil, maka secara otomatis gugur dan tidak mensyaratkan harus dihabiskan sebelum lebaran. Sementara kalau panitia, maka hari lebaran, terbenamnya matahari itu waktu terakhir itu untuk dibayarkan semuanya zakat kepada mustahik. Kalau tidak, maka dosa. Karena kalau keluar dari setelah ghurubus syamsi pada hari lebaran, maka dia dihitung qadha. Jadi kalau di dalam zakat itu ada waktu jawas, di dalam ulama menjelaskan ada waktu jawas, ada waktu wajib, ada waktu sunnah, ada waktu makruh, ada waktu haram. Waktu jawas itu kapan? Sejak dari awal bulan Ramadan. Itu waktu boleh kita membayar zakat. Ada waktu wajib. Kapan itu? Ketika
urubus syamsih di hari terakhir bulan puasa, malam lebaran, malam Idul Fitri itu adalah waktu wajib. Nah, ini akan memberikan konsekuensi hukum begini. Seseorang yang nututi urubus syamsih malam lebaran, maka dia wajib membayar zakat. Tetapi kalau tidak nututi urubus syamsih pada malam lebaran, maka dia tidak wajib membayar zakat. Contohnya seperti apa? Ada orang tua sebelum Maghrib puasa terakhir jam 5:30 meninggal dunia. Maka dia tidak wajib dikeluarkan zakatnya, zakat fitrahnya. Kenapa? Karena dia tidak nututin waktu wajibnya. Urubus syamsi itu dia nututin Syawal, jadi nututin awal Syawal, nututin akhir Ramadan. Maka dia terkena wajib zakat fitrah. Maka kalau tidak nututi, tidak menjumpai urubus syamsih dari akhir puasa Ramadan, maka dia tidak wajib. Oleh karenanya, orang yang meninggal sebelum urubus syamsih di akhir puasa Ramadan, maka dia tidak wajib membayar zakat. Sebaliknya, orang yang lahir sebelum urubus syamsih di akhir Ramadan, nah dia wajib membayar zakat. Tapi kalau lahirnya setelah urubus syamsi, setelah misalnya lahir Isya atau setelah adzan lahir malam lebaran, maka dia tidak wajib bayar zakat. Tapi kalau lahir sebelum adzan, dia wajib. Sebaliknya kalau orang meninggal, kalau dia meninggal sebelum urubus syamsi malam lebaran, sebelum terbenamnya matahari meninggal, maka tidak wajib. Tapi kalau meninggalnya setelah adzan, maka wajib. Kenapa? Karena nututin urubus syamsi itu. Nah, itu waktu wajib. Kemudian ada waktu sunnah. Waktu afdal itu adalah setelah terbitnya fajar pada waktu Idul Fitri sampai pelaksanaan sholat, itu sunnahnya di situ sebetulnya. Kalau setelah sholat, maka makruh tanzih. Kalau sampai urubus syamsih di 1 Syawal itu belum membayar zakat atau tanggal 2 Syawal maka itu dosa dan haram, dan itu sudah anggap qadha. Oleh karenanya, sekali lagi, sebagai solusi untuk para panitia zakat ini, karena semangatnya sudah bagus, tinggal bagaimana ini sudah semangatnya bagus tetapi malah melahirkan dosa, kan sayang sebetulnya. Ini kan niat membantu, maka ada beberapa solusi yang harus dilakukan. Pertama, usahakan panitia zakat ini nanti mengajukan permohonan untuk di SK-kan sebagai amil. Itu yang pertama. Kalau misalnya tidak memungkinkan, misalnya sudah berjalan sekarang, maka salah satu solusinya adalah panitianya usahakan mustahik gitu. Jadi yang bagian nerima itu adalah fuqara masakin, sehingga ketika bayar jadi gugur juga, walaupun nanti tetap dikelola oleh panitia, tetapi ketika dibayarkan kepada panitia yang fuqara masakin ini kan dia mustahik gitu. Itu salah satu solusi. Atau pastikan saja nanti pendistribusiannya tepat sasaran, kemudian harus dihabiskan di hari raya. Paling lambat adalah terbenamnya matahari di hari raya Idul Fitri itu. Nah, kalau itu bisa dilakukan, silahkan dijalani panitia ini. Tetapi kalau tidak bisa, berat, karena nanti ini soal amanah. Panitia ini menjadi wakil-wakil dari muzaki yang dia harus menyampaikan sesuai dengan amanah yang dititipkan oleh para muzaki. Karena sebetulnya sekali lagi ketika muzaki menyerahkan kepada panitia, maka kewajiban zakat muzaki, orang-orang yang berzakat ini belum gugur sebelum ini didistribusikan kepada para mustahik. Saya kira begitu, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.